Abah tuh yang diberi rizki atau yang memberi rizki kepada kita. Oh, abah kita itu manusia. Dia diberi rizki. Yang memberi rizki Allah. Ibu, katanya Umi, ya, abah kita itu kan yang diberi rizki. Biarlah abah nak pergi. Oh, abah yang diberi rizki, biarlah abah pergi. Tapi kan sang pemberi rizki tak ada pergi kepada hari kita. Diam maknya tadi. Tersadar. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Jamaah bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, karunia yang Allah Subhanahu wa taala kucurkan kepada kita, yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan dan nikmatkan kepada kita. Yang insyaallah mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat yang banyak tersebut Allah jadikan kita sebagai hamba yang pandai bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah mudah-mudahan dengan berkah kita duduk dalam majelis ilmu, Allah berikan kepada kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah, nikmat yang Allah karuniakan kepada kita hendaknya menjadi sebab utama untuk kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur itu tidak hanya dengan ucapan alhamdulillah. Jadi ketika kita dapat nikmat, pertama kali kita ucapkan alhamdulillah, kemudian menggunakan nikmat tersebut untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan oleh Allah sehat, kita ucapkan alhamdulillah. Kemudian dengan sehat tadi kita beribadat. Allah kasih kita rizki, kita ucapkan alhamdulillah. Dengan rizki tadi kita sedekahkan sebagiannya. Maka beginilah cara bermuamalahnya orang-orang soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang soleh terdahulu, mereka selalu bermuamalah dengan Allah. Mereka tidak pernah lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ini di dalam kehidupan kita terus bermuamalah. Setiap pagi ibu-ibu ke toko, beli sarapan, beli lauk, beli bahan makanan, muamalah sesama manusia, menjalin hubungan. Walaupun dengan bingkisan, dengan bingkai jual beli, atau terhadap sesama tetangga saling tegur sapa, itu muamalah, berhubungan baik terhadap sesama. Nah, maka kita perlu juga menjaga hubungan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara untuk berhubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah selalu menyangkakan atau berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kita hidup di masa di mana banyak hamba Allah itu krisis dengan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Zaman sekarang manusia lebih mudah berprasangka baik terhadap sesama manusia ketimbang sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sama manusia banyak nian prasangka baiknya. Si Anu tuh janji nak ngasih kita lauk. Ternyata pagi juga belum diantar. Karena kita berharap nian lauk itu atau berharap nian pemberian itu, ketika janji pagi tak datang, sabar, mungkin siang, mungkin dia lupa. Siang tak datang, sabar. Nak marah sama dia tak mungkin pula, dia tak jadi bagi lauk, karena harapan kita besar kepada dia.
Ya, sehingga kita tidak bisa marah sama orang itu, walaupun orang itu sudah berjanji nak ngasih makanan itu pagi atau nak ngasih duit itu pagi. Ternyata tidak datang juga siang, katanya siang ya. Oh iyalah siang. Siang juga bilang saya, oh mohon maaf saya belum sempat. Malam ya. Masih sabar. Karena apa? Harapan kita kepada dia besar. Keinginan kita kepada duit tadi besar. Hajat kita kepada dia besar. Sehingga kita mudah untuk berprasangka baik. Tidak apa-apa. Tapi coba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, barulah dikasih sakit. Lah ngeluh, ya Allah ngapalah sakitnya macam ini niat. Ya Allah ngapalah tidak ada dikasih makan. Ngapalah saya ini kelaparan. Ngapalah saya ini rezekinya sedikit. Banyaklah ngapalah. Nah, itulah makanya orang Jambi bikin lagu tuh, ngapalah. Ya, ada lagunya kan? Ngapalah. Itu. Ya. Awak hidup ditakdirkan miskin gitu. Itu lagu mungkin nampaknya sekedar seni syair, tapi maknanya nyindir gitu, ngeluh sama Allah Subhanahu wa taala. Ngapalah aku nih hidup ditakdirkan miskin. Tidak ada takdir Allah Subhanahu wa taala itu yang menyusahkan kita dah. Cuman kadang kita menyalahartikan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah takdirkan seorang itu lahir di dalam keluarga yang miskin, keluarga yang susah. Ya, nyesal, ngapalah ya Allah aku ini lahir dari keluarga yang susah. Kayaknya tidak ada nih yang garis tangan aku nih nak kayuh. Ini sebenarnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba orang lahir dalam keadaan miskin, nikmatnya di mana? Nah, kalau kita mau berprasangka baik, nikmatnya di mana? Nah, kita olah otak kita untuk berprasangka baik. Rasakan seandainya kita ini miskin luar biasa. Nah, kayak mana cara kita berprasangka baik? Cara berprasangka baiknya, oh Allah Subhanahu wa taala tidak mau membebankan aku dengan hisab yang begitu berat di akhirat. Itulah cara berprasangka baiknya orang miskin. Kalau orang kaya, prasangka baiknya gimana? Oh, Allah Subhanahu wa taala ingin aku lebih beramal, ingin aku lebih banyak membantu orang-orang yang membutuhkan. Itu prasangka baiknya. Padahal bisa jadi dengan kekayaan itu Allah Subhanahu wa taala mengazab kita, mengistidratkan kita. Bisa jadi. Tapi kita jangan berpikir ke situ. Kita pikirnya adalah prasangka baik. Ana inda zanni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama namanya Hatim Al-Asam. Imam Hatim Al-Asam ini namanya Hatim sebenarnya. Al-Asam artinya tuli, peka. Kenapa disebut peka? Padahal beliau tidak ada peka. Ya, tidak peka. Bismillah. Padahal beliau tidak peka. Dari mana peka? Suatu waktu beliau sedang mengajar, ya. Beliau sedang mengajar dengan para kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya, muridnya. Datanglah seorang perempuan ingin berjumpa dengan Imam Hatim, mau bertanya sesuatu permasalahan. Datang, mendekat, nunduk ya, namanya depan ulama. Tidak mungkin kita nak tatang renteng depan ulama tegak dado, ya. Bukan tentro. Kalau tentro kan depan apa senior, ya kan? Lagi bawa motor, ada senior. Nah, saya nengok lagi sarapan tentro. Wah, masya Allah ya. Itu kan etika di situ ya, nak. Artinya ya, kepada ulama pun kita ada etika, tapi bukan dengan cara seperti itu. Ini ulama, bukannya abang gitu, bukannya CS gitu, ulama. Nunduklah perempuan tadi. Nunduk. Ya, nak. Nunduk. Ketika nunduk tadi dekat, kentut betina tadi. Ya, nak. Suaranya macam mana Ustaz? Nah, tidak disebutkan dalam kitab suara macam mana. Karena suara itu kan ya tak bisa di inilah. Pokoknya kentut, besar suaranya, bau. Sampai murid-muridnya Imam Hatim tadi keciuman dan dengar. Imam Hatim tadi sepintas melihat wajah perempuan tadi berubah merah, malu dia. Malu, ya Allah, nyesal. Ngapun aku tahan kentut tadi.
main lepas baik. Ya. Imam Hatim pura-pura tak tahu. Pura-pura tak dengar, tuli, pura-pura tuli. Terus ngajar, ngobrol. Perempuan tadi panggil Imam Hatim, terus ngajar Imam Hatim. Imam Hatim, apa kata Imam Hatim? Ah, kata dia. Saya ini nak nanya begini, gini. Ah, kata Imam Hatim. Apa? Pura-pura apa? Peka. Kata perempuan tadi, oh ini Imam Hatim yang disebut ini rupanya peka. Rupanya apa? Peka. Berarti dia tak ada dengar kentut aku tadi. Allah, alhamdulillah. Malu nian aku kalau dia dengar. Kalau murid-muridnya dengar, serahlah. Ini ulama, ya tak? Dengar. Malu, tak ada adab. Nah, balik dah dia ke kampung, balik ke keluarganya, ceritalah. Oh, ternyata Imam Hatim tu peka rupanya. Maka digelarilah Imam Hatim, Hatim Al-Asam. Sampai 27 tahun menyandang gelar peka tadi. Kalau kita, ya nah, panggil orang peka. Padahal kita peka edak, mungkin kita nak beringas kan? Ya, nak beringas peka itu, aku peka edak, kau bilang peka. Imam Hatim marah, tak marah, sabar. Tapi juga di satu sisi yang lain, di kisah yang lain daripada Imam Hatim tadi, tadi ahdabnya Imam Hatim apa? Menjaga perasaan orang. Kita ni ya harus pandai menjaga perasaan orang. Biarlah kita disakitin, tapi perasaan orang kita jaga. Jaga perasaan orang. Ya, ini teorinya berat untuk dipraktekkan, tapi bisa kita usahakan. Nah, Imam Hatim ini punya tingkat ketawakalan kepada Allah luar biasa. Tingkat tawakalnya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala Imam Hatim. Setiap masuk musim haji, Imam Hatim ini nangis. Nangis Imam Hatim. Anaknya nanya, "Ayah, Abah, ngapa Abah nangis?" Abah ni pengen nian pergi haji nak. Cuman Abah tak cukup duit. Duitnya adalah untuk pergi, cuman tak bisa ninggalkan nafkah untuk kamu. Kau, adik, abang-abang kau dan ibumu. Anak tadi anak soleh, tak mau membebankan ayahnya. Ya, beda dengan anak zaman sekarang. Anak ayahnya bilang buntu, pokoknya macam mana ayah ada duit tu. Itulah ayah galak maling tu. Anaknya ngerong-rong terus. Ya, bininya banyak kendaknya. Itulah akhirnya laki maling, curanmor, begal, ya tak? Judi. Ya. Akhirnya anak tadi yang soleh luar biasa tadi ngomong sama emaknya. Mak, katanya, Umi, Abah tu nak pergi haji, tapi terbeban pikirannya karena tak bisa memberikan nafkah kepada kita selama pergi haji. Jadi orang pergi haji itu disebut mampu kalau dia ada ongkos pergi dan balik, bekal dia sana, dan bekal untuk ahli keluarga yang dia tinggalkan semasa dia haji ataupun umrah. Ada bekal dia tinggalkan. Misal lakinya pergi umrah, ibu dikasih, dek, abang pergi umrah dulu, cak ada 20 hari. Ini ada duit 1 M, cukup lah dah. Cukup tak 1 M, Bu? Hah? Cukup lah, bersyukur lah. Atau ini ada duit 200 juta, cukup lah ya. Bersyukur itu tuh 200 juta dikasih. Iya bang, makasih banyak. Oh, kalau karena kau bersyukur tadi abang tambah. Allah nambah kalau hambanya bersyukur. Pasti bagi duit, berapa abang nak nambah? Abang nak nambah 300.000, 300 juta. Nah, nengok duit pas nak dikasih terbangun, mimpi tu boy. Mimpi. Ya Allah, akulah husnuzon. Sebab tadi di mimpi tu ragu juga, masa laki aku bagi duit banyak nian. Lagi 100.000 sehari pelit nian dia. Tapi setidaknya husnuzon ya tak? Nah, inilah Imam Hatim tadi kata istrinya, sudahlah nak, kita ikhlaskanlah ayahmu pergi. Anaknya, ayah, abah, saya, Umi, sama abang-abang sudah sepakat, mufakat bahwa kami ridha abah pergi, tak perlu ninggalkan kami bekal. Bisalah kami nyarinya. Pergilah abah pergi haji. Doakan kami di sini. Senang abahnya. Imam Hatim Al-Asam senang. Ya ni anak. Ya ni an. Iya. Ya. Pergi, singkat cerita jalanlah Imam Hatim bersama kafilahnya, rombongan hajinya. Di dalam rombongan haji itu ada yang sakit, ada yang jatuh sakit. Ya nak. Bismillah. Saya ini baru tadi malam suaranya agak hilang.
Jadi ada yang sakit, adalah di antara rombongan tadi ngomong. Di rombongan kita ni ada ulama, Imam Hatim Al-Asam. Coba minta doa Imam Hatim. Kalau baik Allah berikan sembuh berkat doa beliau. Doa Imam Hatim, minta Allah akan sembuhkan kepada dia, minta sembuh pada orang sakit tadi. Subhanallah, orang yang tadi yang terbaring sakit tadi, tak lama berangsur pulih. Sembuh. Orang kaya, nanya orang Imam Hatim. Orang kaya tadi nanya, mana yang doakan aku tadi? Ini orangnya, Imam Hatim Al-Asam. Wahai Imam Hatim, jazakumullah khair wa nafaqatuka dhihaban wa iyaban alayya. Wahai Imam Hatim, terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikanmu dan nafkah kebutuhanmu pergi dan balik aku yang tanggung. Orang kaya, ini orang kaya yang baik. Ya tak? Apa butuh apa? Aku nanggung galanya. Masjid butuh apa? Untuk konsumsi pengajian dalam sebulan, aku nanggungnya. Cobalah sesekali ini nasi kari atau apa, aku nanggungnya. Itu orang kaya mantap tuh, ya tak? Jadi orang kaya tadi, nafkahmu, kebutuhanmu pergi dan balik aku nanggung. Wahai Imam Hatim, tenang baik. Wah, Masya Allah. Makasih banyak, kata Imam Hatim. Doa syukur Imam Hatim, ya Allah, terima kasih banyak engkau menampakkan kemuliaan, menampakkan kebesaranmu kepada aku. Ya Allah, tampakkan pula kebesaranmu kepada ahli keluarga yang aku tinggalkan, tak ada duit yang aku tinggalkan tanpa aku tinggalkan harta. Balik kepada kisah keluarga tadi Imam Hatim. Dalam kisahnya keluarga Imam Hatim tadi, ternyata orang pergi haji itu kan lama dulu. Hari ganti hari, minggu, bulan. Stok makanan di rumah Imam Hatim menipis. Sampai pada akhirnya habis. Tidak ada lagi makanan. Nangislah istrinya Imam Hatim dan anak-anaknya yang lain. Kecuali anak yang soleh tadi, yang bungsu. Wahai ibu, ngapa nangis? Ya Allah nak, katanya, maafkan ibu. Andaikan dulu ibu tak izinkan ayah kau pergi, mungkin kita tak ada kelaparan. Mungkin ayah kau bisa berdagang di pasar, bisa dapat duit, kita bisa beli makan. Andaikan ayahmu tak ibu izinkan pergi. Kalau zaman sekarang belum izin lagi lah tak boleh. Ya, laki nak pergi. Mah, papa nak apa? Mana lagi? Luar. Luar terus. Bini zaman sekarang. Tapi bini ustaz tidak. Alhamdulillah. Abi nak keluar apa mana seralah katanya. Cuman biasanya bini-bini orang-orang kantoran biasanya itu. Ada cerita Ustaz, inilah capek, bini saya capek kerja juga. Dia mungkin efek dia capek itulah nak bosong sama saya. Sebenarnya tidak ada juga seperti itu. Bini kerja tidak ada menjadi sebab dia nak marah be. Ya mungkin ada halnya. Perempuan kan kayak gitu, Pak. Ada halnya dia tiba-tiba emosinya datang. Ya sabar be lah. Sabar, siapa tahu kita jadi wali, ya. Mau jadi wali, Pak. Mau jadi wali itu berdoa be kabul. Cara paling cepat menjadi wali sabar dengan sifat istri. Jadi istrinya Imam Hatim tadi, nak, andaikan amak tidak mengizinkan. Ya, tidak mengizinkan. Mungkin kita bisa lah makan. Ya. Nyesal, ada rasa nyesal. Tak mengizinkan, mengizinkan laki pergi, tak meninggalkan bekal. Kalau kita, sekarang mungkin kalau nengok di FTP itu, di Indonesia tuh, ya, laki pergi pagi, kerja, baliknya sore, bukan ke Imam Hatim. Kalau ke Imam Hatim berbulan-bulan baru balik. Ini pergi pagi, balik sore. Pergi-pagi, belah sampai lampu merah, lupa ngasih duit, telepon bini tadi. Bang, balik lagi. Apa? Duit. Ya Allah. Duit kemarin adalah sosoknya. Kan hari ini belum. Berbalik laki tadi lampu merah, putar balik. Padahal sudah udah hijau jalan. Di tengah simpang itu pun berbalik lagi. Ya tak? Ada polisi lantas pagi kan. Lantak itu kejar situ. Aku tak takut. Aku takut ini rumah tu marah kata dia. Pergi balik. Nah, adik duit 50.000. Padahal ditinggal pagi sampai sore. Laki lupa bagi duit mah
Marah. Ini bini Imam Hatib ini udah luar biasa. Berbulan-bulan dia sabar, dia tak dikasih. Apa kata anaknya, Bu? Ibu katanya, Umi, abah tuh yang diberi rizki atau yang memberi rizki kepada kita? Oh, abah kita itu manusia. Dia diberi rizki. Yang memberi rizki Allah. Ibu katanya, Umi, ya abah kita itu kan yang diberi rizki. Biarlah abah nak pergi. Oh, abah yang diberi rizki, biarlah abah pergi. Tapi kan sang pemberi rizki tak ada pergi kepada hari kita. Diam maknya tadi. Tersadar. Ya Allah. Nah, ini pelajaran juga untuk kita bahwa sesusah-susahnya kita, ya, jangan pernah melampiaskan atau melontarkan kesusahan kita itu menyalahkan kepada orang lain, kepada laki, kepada istri, kepada anak, kepada kawan kerja. Jangan. Ingatlah Allah tak pernah tinggalkan kita. Allah tak pernah lupakan kita. Dan ada rombongan kafilah saudagar pedagang kayo kehabisan bekal minum. Suruh anak buah, kau cari minum. Cari. Akhirnya dapatlah di rumah Imam Hatim. Anaknya Imam Hatim yang sholat tadi baik, sedekah air. Bapak butuh air, ini saya punya banyak air di rumah kami, ambillah. Dikasih kepada anak buah tadi, bawa air banyak. Dikasih duit, tak mau dibayar, sedekah. Kata Rasulullah SAW, afdalus sadaqah sadaqatul ma. Sebaik-baik sedekah, sedekah air. Tapi kalau sedekahan jangan air kalau. Undang yasinan dari maghrib. Ya tak? Selesainya nak baca yasin, waqi'ah, apa lagi? Muluk, tahlil lengkap. Doa minta Ustaz, minta doa yang panjang Ustaz ya, yang banyaknya isinya. Luar air putih. Air putih. Habis air putih nampak, oh ya, nampaknya habis air putih. Kata ketua rumah, keluarkan kopi, teh. Teh lagi keluar. Teh lah berguyur habis. Sirup. Keluar sirup. Terakhir kopi. Nah, sedekah air. Lebih afdal daripada sedekah nasi bungkus. Ya? Nah, tapi kena catat sejarah kampung itu. Pernah dulu di kampung kita ni ada orang la ilaha illallah ngundang yasinan air kalau. Jadi balik tu kami kencing kalau di rumah. Nah, bukan kayak gitu. Sedekah yang paling afdal adalah air, tapi bukan nak sedekah air terus. Masjid nak ajar yasin, nak apa Maulid Nabi bentar lagi. Air kalau. Sekian banyak orang di masjid ni, satu dus kalau air kalau. Nyumbang makanan ada. Air kalau. Bukan. Sedekah yang paling afdal. Kenapa? Orang kalau kita tak ada makan, asal kita minum insya-Allah bisa hidup. Tapi kalau orang ada makanan banyak, tak ada minum, susah gitu. Makan, tapi tak ada minumnya. Bisa tak? Tak bisa. Kita seret, nyangkut sini. Ya tak? Air itu sumber kehidupan. Singkat cerita, saudagar kayu tadi, nanya anak buah, di mana dapat itu daripada orang yang dermawan? Rumah Imam Hatim. Antarkan aku ke situ. Ini air segar, berkat air ini kita bisa selamat. Ya, atas izin Allah kita bisa selamat, bisa hilang haus kita. Kata ini, wahai ibu, katanya, mana suamimu? Suami pergi haji. Kami tinggal anak beranak baik. Ini ada duit, ini ada harta, kami hadiahkan sebagai tanda terima kasih sudah memberikan kami air. Banyak. Senanglah istri Imam Hatim dari masak. Masak rendang, masak kari, masak ini, ya macam-macam. Sudah dihidangkan, senyumlah anak-anak Imam Hatim tadi senyum, makan enak. Istrinya juga senyum. Anak yang bungsu nangis. Anak yang bungsu nangis. Yang soleh tadi nangis. Nah, pening pala emaknya. Istri Imam Hatim pening. Nah, kau ni tadi kita tak ada makanan, kami sedih, kami susah. Kau tahu. Nah sekarang makanan ada enak, kau nangis. Kami senang, kau nangis. Kenapa? Ibu katanya. Lihat tak orang kaya yang ngasih kita duit tadi, ngasih kita hadiah tadi. Yo, kenapa dia kasih hadiah? Karena dia sayang tak sama kita. Iya, dia sayang sama kita. Karena kita, kau lah berbuat baik sama dia. Dia sayang sama kau, sayang sama kita keluarga Imam Hatim. Dikasihnya banyak. Kalaulah manusia yang seperti itu, karena sayangnya kepada kita, ngasih kita harta banyak, nikmat luar biasa,
apalagi Allah Subhanahu wa taala. Yang sayangnya kepada kita lebih daripada orang itu. Orang itu kenapa sayang? Karena tidak nampak aibnya. Coba nampak cacat, hilang sayangnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala sayang. Berapa banyak Allah nampak cacat kita? Tidak sedetik pun waktu kita yang tidak tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini buat cacat terus, dosa terus, tapi Allah masih sayang, coba. Maka bagaimana nikmat yang Allah sudah kasih kepada kita, Ibu? Tidak jadi makan, nangis, bertangis-tangisan. Bertangis-tangisan karena ingat betapa lalainya diri mereka daripada rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari kisah Imam Hatim ini banyak kita belajar tentang rasa syukur, tentang tawakal, tentang sabar, ya, tentang sedekah, tentang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Fungsi itu semua untuk apa, Bapak Ibu? Untuk kita mendapatkan karunia yang luar biasa. Nah, di dalam kitab Khosais Ummah Muhammadiyah disebutkan oleh Abu Yusuf Muhammad bin Abi al-Maliki terkait husnudzan. Di dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Ibn Hibban, husnuzan min husnil ibadah. Husnuzan itu sebaik-baiknya ibadah. Husnuzan sebaik-baik ibadah. Apa sebab? Kenapa tidak sholat sebaik-baik ibadat? Kenapa husnuzan? Husnuzan itu letaknya dalam hati. Sholat di luar, gerakan tubuh, orang bisa nampak. Kalau husnuzan, orang tidak nampak. Kalau sholat, bisa terpapar ria, sombong, bangga diri. Bisa. Tapi kalau husnuzan, tidak bisa terpapar ria. Kayak mana? Orang berprasangka baik, tapi ria. Kayak mana? Ada orang jahat sama kita prasangka baik, oh mungkin dia begini. Dengan prasangka baik itu bisa tidak kita riak, pengen ditengok orang. Kayak mana orang nak tengoknya? Husnuzan itu rasa dalam diri kita. Maka dikatakan husnuzan adalah sebaik-baiknya ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang sedekah bisa riak, orang puasa bisa dia tidak ada ikhlas, bisa dia terpaksa, salat bisa terpaksa, tapi husnuzan mana bisa? Husnuzan terpaksa. Sudahlah, sabar be, husnuzan be, mungkin dia begini-begini. Bisa? Iyalah aku husnuzan, terpaksa husnuzan, tidak bisa. Mulut boleh, iyalah mungkin dia macam itu ya. Tapi hati bisa merasakannya. Tidak ada macam itu. Makanya sebaik-baik ibadat adalah husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian husnuzan billah muhattamun indal maut, walidzalika jaa fil hadis an Nabi sallallahu alaihi wasallam la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Jangan kalian mati kecuali kalian membawa prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang meninggal tidak bawa prasangka baik kepada Allah. Sakit nih, parah. Suudzon sama Allah. Apa ya Allah begini gini. Meninggal dalam keadaan suudzon. Coba kalau kita sakit, husnuzan bersama Allah. Oh, Allah nak nyembuhkan aku, Allah nak hapuskan dosa aku, Allah nak ngangkat derajat aku. Sabar dengan sakit tadi. Meninggal bawa husnuzan kepada Allah. La tamutanna ahadukum, janganlah kalian meninggal, janganlah di antara kalian meninggal illa wa huwa yuhsinu dzanna billah, kecuali dia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sakit itu bersyukur, sehat syukur, sakit syukur. Kalau sehat tentulah kita bersyukur, jelas kita bisa memahaminya. Kita bisa aktivitas, nikmat, makan enak, segala macam enak. Tapi kalau sakit syukur kayak mana? Bersyukur. Kata Rasulullah SAW, nanti di akhirat ada orang yang amal solehnya dikit. Pas di akhirat banyak. Dari mana nih? Kata Allah Subhanahu wa taala, ini pahala sakit kau, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Dia tadi berandai-andai, ya Allah, andaikan sepanjang hidup aku sakit, baik. Sepanjang hidup sakit. Baru sadar kapan? Di akhirat, ketika lah nengok, sudah nengok Pak, pahala tadi. Kalau di dunia, pengennya cepat-cepat sembuh. Ya manusiawi Pak, kalau kita sakit ya Pak ya, pengen cepat sembuh. Kita berobat sana, berobat. Itu ikhtiar. Tapi kalau ternyata sakit itu tidak kunjung sembuh, maka dinikmatinlah prosesnya dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sakit itu Allah hapuskan dosanya, Allah angkat derajatnya, ya.
Allah Allah jadikan dia sebagai abdan syakur, hamba yang bersyukur, hamba yang bersabar. Banyak fadilah sakit tuh. Ya, jadi fadilah itu bukan hanya untuk sesuatu yang kadang nampaknya menyenangkan, tapi kadang fadilah itu juga tersimpan di dalam sesuatu yang nampaknya tidak menyenangkan, seperti sakit. Coba kalau kita sakit, terbaring di rumah. Memang badan tidak enak, meriang segala macam. Tapi hikmahnya apa? Kita bisa selonjoran badan. Kalau tidak kan kita beraktivitas terus, capek. Dari sisi itu kita udah bersyukur. Oh, istirahat. Oh, bisa nengok anak istri di rumah. Lebih banyak waktu. Lebih ingat kepada Allah. Coba kalau sakit, Allahu. Kalau sakit tuh, orang dulu, orang bengen. Allahu, orang dulu. Kalau sekarang, dah. Kalau zaman sekarang, budak-budak zaman sekarang. Kalau orang dulu, ya Allahu. Jadi gitu, ya. Jadi kalau terutama saat kita sakit, banyak-banyak husnuzon. Karena kebanyakan orang meninggal itu didului dengan sakit. Walaupun tidak demikian juga semuanya. Tidak semuanya orang meninggal itu karena sakit. Ada orang meninggal karena senang. Mbak Surip meninggal karena senang. Dapat duit banyak, jantungan. Menurut berita, ya nak, wallahu alam. Jantungan, dapat duit banyak, terkejut. Karena senang, mati Pak. Jadi jangan kita kira mati itu gara-gara sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya nak, kadang mati itu gara-gara sesuatu yang menyenangkan. Jangan terlena. Sama kayak kalau istilah orang tuh, nyamuk. Nyamuk mati karena tepukan tangan. Manusia pun bisa hancur karena tepukan tangan. Dia begini-begini, orang tepuk tangan. Oh, hebat. Terlena dia dengan tepuk tangan orang. Mati akhirnya. Sombong, riak, nyampak ke bawah. Siapa nak nolongnya? Siapa nak ngangkatnya lagi? Tidak ada manusia bisa ngangkat kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lah terpuruk, yang bisa ngangkat kita cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada lagi. Ya. Kemudian dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi datang kepada seorang pemuda yang sedang sakaratul maut. Jadi Nabi datang kepada pemuda yang sedang sakaratul maut. Kata Nabi Muhammad SAW, wa qala kaifa tajiduk? Hei anak, hei pemuda, kata Rasulullah, apa yang kau rasakan? Apa yang kau inginkan? Apa kata dia tadi? Arjullah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku berharap, aku ingin Allah Subhanahu wa taala. Wa inni akhafu dzunubi ya Rasulullah. Sekarang ni aku sakaratul maut, yang aku harapkan cuma Allah. Aku takut dengan dosaku yang banyak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi misli hadzal mautin illa atahu ma yarju wa ammanahu mimma yakhaf. Tidaklah terkumpul dalam hati manusia dua hal itu. Apa dua hal itu? Harapan kepada Allah dan rasa takut terhadap dosanya yang banyak. Satu sisi dia awalnya rasa takut kepada Allah. Takut dosanya banyak. Ingat dosanya, dosaku banyak. Kemudian dia sudah tahu dosanya banyak, dia cuman berharap pada Allah. Betul dia. Dosanya banyak. Kemana dia minta pertolongan? Harapannya cuma sikok kalau kita tuh minta selamat. Allah Subhanahu Wa Taala. Tidaklah berkumpul rasa takut dengan dosa dan rasa harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati manusia, kata Nabi Muhammad, melainkan Allah akan kasih apa harapannya. Dia harapannya apa? Harapannya agar Allah mengampunkan dosanya. Dikasih. Wa ammanahu mimma yakhaf. Kemudian Allah amankan dia. Allah berikan dia rasa aman dari apa yang dia takutin. Apa dia takut tadi? Azab atas dosanya yang banyak yang dia takut tadi. Maka Allah kasih selamat daripada azab. Nah, jadi harus ada dua tadi dalam diri kita. Ya, ingat dosa kita, takut dengan dosa kita yang banyak, kemudian harapan yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Toh kalau seandainya meninggal dunia, kalau meninggal dunia gimana? Ya sudah, husnuzan kepada Allah. Ada orang meninggal dunia, husnuzan. Keluarga meninggal dunia, suami, anak, istri meninggal dunia, husnuzan kepada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala, kalau bahasa kita awam ni,
sabar beliau, Allah sayang sama dia, maka dipanggil lebih cepat. Nah, itu bagian husnudzon, ya, prasangka baik. Ya. Walaupun tidak perlu nak rasa sayang Allah, meninggal memanglah waktunya meninggal. Cuman kan untuk membesarkan hati orang yang tertimpa musibah, keluarga tadi disabarkan, diingatkan dia kepada Allah. Ya, mudah-mudahan Allah ampunkan dia, Allah rahmati dia, seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita meninggal, ya, tadi cerita husnudzon. Kemudian di akhirat nanti juga, ini perlu selanjutnya saya sampaikan, ada yang sering kita dengar namanya mizan, timbangan amal. Timbangan amal. Setiap kita daripada amal kita di dunia ini bakal ditimbang. Amal husnudzon bakal ditimbang sama Allah. Tidak ada yang luput. Tidak ada yang luput. Ya, kita ngambil jarum di jalan, dapat pahala. Kita kerja di kantor, puas kita nyapu tiap hari, gaji tak bertambah dah. Karena kita sudah ada gaji tetap 5 juta misalnya sebulan. Tapi satu sisi nengok kantor kotor kita bersih. Padahal tugas kita bukan bersih-bersih. Tugas kita di ruangan, nah ngetik. Ya, bikin surat ini itu. Nyapu ada tugas office boy. Tapi kita nengok kotor tadi, ya, kita nolong, bersihkan. Apa susahnya bersih? Atau ngambilin sampah. Nah, ada tak reward atau bonus daripada kantor dengan kita ngutikin sampah di kantor? Tidak ada. Tapi kalau Allah, setitik, sekecil apapun, biji kuaci atau kulit kuaci, kan enak, sampah juga tuh. Ambil, niatnya bersihkan lingkungan. Bersihkan. Buang. Ambil kulit kuaci tadi, sebagai sampah, buang tempat sampah, diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibalas sama Allah, bukan diganjar, dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Gak salah paham pula kalau disebut tadi. Dibalas Allah. Nah, mizan itu besar. Kata Rasulullah, "Law wuzinatis samawati wal ard lawasi'at." Kalaulah bumi dan langit itu ditimbang, di mizan tadi, maka cukup untuk menimbangnya. Cukup untuk menimbang. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW, ada orang ditimbang amalnya. Kemudian ada malaikat tegak. Ditimbang amal baiknya berat. Ketika berat, berteriak malaikatnya, "Sa'idah hadza fulan," beruntung dia ni. "Lam yas'ad ba'da hadza, lam yashqa ba'da hadza abada." Tak susah dia selamanya setelah ini. Kalau seandainya amal buruknya lebih berat, maka malaikat tadi juga berteriak mengatakan, "Syaqiya hadza fulan." Celaka orang ini. Lam yas'ad ba'da hadza abada. Tak akan senang dia, tak akan bahagia dia setelah ini selama-lamanya, kata malaikat. Itu timbangan amal. Tak ada yang luput daripada timbangan amal. Semuanya bakal ditimbang. Insyaallah, mudah-mudahan ya, amal baik kita, amal soleh kita itu, ya, timbangan baiknya lebih berat daripada amal buruk. Amin ya rabbal alamin. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu, ya, kalau mau timbangan baik kita itu lebih berat, banyaklah kita berhati-hati di dalam hidup. Banyak kita berhati-hati. Timbangan. Jadi kata Rasulullah, ada 3 tempat yang manusia itu tidak ada ingat siapa-siapa. Yang pertama, saat buku catatan amal dibagikan. Kedua, saat ditimbang amal. Yang ketiga, saat siratul mustaqim. Nah, saat ditimbang amal, kita tidak ingat lagi, Pak. Yang kita pikirkan diri kita. Amal baik ini berat apa tidak? Amal buruk ini berat apa tidak? Kalau baik, ini lebih berat, bersyukur dia. Senang dia. Ini artinya orang soleh. Nah, kebanyakan orang yang amal buruknya lebih berat itu akibat apa tuh? Akibat mereka teledor semasa hidup di dunia. Tidak hati-hati. Makan basing hak orang dimakan. Mempekerjakan orang. Tolong ya, angkatkan barang-barang nih sana. Duit makan tak dibagi, duit rokok tak dibagi. Terima kasih, dikasih. Ada Pak, mempekerjakan orang, memang kita minta tolong sama orang itu tidak ada selalu diukur dengan duit, memang betul. Itu mungkin dalam bermasyarakat, kita sama tetangga minta tolong, masa nak bagi harga pakai duit. Tapi kalau kita di kantor, di perusahaan, ya nak,
Ada orang memang tugasnya bantu-bantu kantor. Tolong ya, ini lemari-lemari ini dipindahkan. Kasihlah hak mereka tuh. Paling duit makan nasi bungkus kasih. Ini hati-hati daripada memakan hak orang lain. Hak orang lain itu, Bapak Ibu, hak orang lain itu rasanya manis. Rasanya manis bikin nagih. Hak orang lain tuh rasanya manis bikin nagih. Tapi kalau hak kita dewek, pahit. Rasanya nak makannya dikit-dikit weh. Nak ngeluarkan duit dewek tuh payah dikit-dikit weh. Tapi kalau lah duit orang, hak orang, manis. Nagih. Macam makan gulali, tak sabar pengen ngabisinnya. Hak orang. Kenapa? Ada syaitan di situ. Syaitan bujuknya. Ambil lah, potong lah duit orang. Potong lah. Dia paling cukup lah orang tu makan nasi bungkus, tak perlulah rokok. Potong. Apa ya duit anggarannya cuma untuk makan beh. Tak ada duit rokoknya. Padahal masuk kantong. Ini tak ada hati-hati. Banyak orang tercebur di dalam perbuatan dosa karena tidak ada hati-hati. Atau dalam kata lain, tidak ada sifat wara', kehati-hatian. Sudah kita punya sifat wara', ya, hati-hati dalam segala hal. Kalau memang hak kita, kita ambil. Kalau bukan hak kita, atau ragu-ragu antara hak kita, bukan hak kita, syubhat, jangan dilakukan. Al-halalul bayyin wal haramul bayyin, wa ma bainahuma mutasyabbihat. Halal itu jelas, haram itu jelas. Yang ragu-ragu itu namanya syubhat. Ya nian enggak untuk aku ya? Ya nian apa tidak? Pak, ni ada duit apa? Duit minyak ya. Beli minyak. Berlebih 100.000. Balikin apa tidak? Nah, balikin apa tidak? Kita bawa mobil nih. Ini duit minyak nih. Isilah minyak. Lebihnya ada 100.000. Taklah dia nih. Ngertilah dia nih. Untuk akulah duit nih lebih nih. Kalau kita mau warak, tanya tak? Tanya, telepon. Halo, Assalamualaikum. Pak, tadi minyaknya sudah saya isi, tapi duitnya berlebih 100.000. Sudahlah, itu untuk kau lah, untuk makan. Ya, terima kasih. Itu namanya warak. Jangan kita menyimpulkan dewek. Kadang kita tuh menyimpulkan dewek. Sudahlah. Biasanya orang kalau lebih ini untuk kita lah, untuk kalau gaji kan beda. Ini lebihnya untuk apa? Untuk kita. Tak boleh. Tak boleh menyimpulkan dewek. Ya. Itu namanya syubhat. Karena ada kemungkinan dia diikhlaskan, ada kemungkinan dia tidak mengikhlaskan. Nah, itu orang kita perlu disebut memiliki sifat yang namanya wara. Setelah memiliki sifat yang wara, kita perlu yang namanya zuhud. Apa adanya. Hidup di dunia perlu yang namanya hidup apa adanya. Jangan nak neko-neko. Jangan nak banyak kendak. Ya, dikit yang kita dapat, kita terima atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dikatakan di dalam hadis riwayat hadis qudsi, dalam hadis riwayat Imam Hakim, ya ibna Adam, hei wahai anak Adam, kata Allah, tafarragh li ibadati amla'u qalbaka ghina. Wahai anak Adam, wa amla'u yadayka rizqan. Luangkan waktumu untuk ibadat kepada aku. Luangkan waktumu untuk ibadat kepada aku. Aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan. Kaya hati. Wa amla'u yadayka rizqan. Dan aku penuhi tanganmu itu dengan rizki. Aku penuhi tanganmu dengan rizki. Dikayakan Allah. Kalau kita merasa cukup dengan apa yang ada, Allah kayakan. Bal yazdad la yanqusul malu bi sadaqah bal yazdad. Dengan sedekah kita ditambah, apalagi dengan rasa syukur. Ya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka akan ditambah nikmat kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibnu Adam, wahai anak Adam, la tubaidni, jangan jauh-jauh dari aku. Kalau kau jauh dari aku jadikan hati kau miskin. Miskin hati. Ya, duit banyak tapi miskin hati. Hati tak ada lapang, susah, sempit. Tak enak walaupun tidur di kasur yang empuk, tapi pikiran ke mana-mana, gelisah, dada sesak. Kita ni Pak, kalau ada masalah yang berat, kadang bikin dada kita sesak. Sempit hatinya. Tak ada diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, itu banyak tuh. Jadi jangan kita tengok orang rumah besar tuh berarti dia senang, belum tentu. Bedengnya banyak berarti senang hidupnya, orang kaya. Belum tentu, belum tentu. Oh, itu si Yanian ya. Si Anu tuh rumahnya kecilnya sepetaan. Situlah anaknya, dapurnya cuma di belakang tuh kecil. Kesian ya. Orang lain nengoknya kesian. Tak tahu dia di dalam rumah yang kecil itu ketawa-ketawa sama anaknya, hidup senang, tak ada beban. Yang bilang kasihan tadi, balik ke rumah, lah beribut lagi, dua lagi bini. Ribut sama anak, ribut anak beranak, anak sama anak beribut. Susah. Ternyata, kekayaan itu, kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hati. Al-ghani, ghani nafas. Kaya itu kaya hati. Ya tak? Berarti Ustaz, tak perlulah kita duit. Tak, saya perlu duit. Ya tak? Kita ni perlu duit. Tapi bukan cuma duit, hati kita juga perlu kaya. Nah, karena kalau hati kaya, duit banyak, hati tak ada kaya, tak ada berguna juga. Atau hati kaya, duit tak punya, sedih juga. Hati ni lapang. Wah, senang bersyukur. Tapi duit tak ada. Ada juga pening. Tak ada orang tak punya duit tu tak ada pening. Ya. Orang gila tak punya rokok pening. Orang gila tu mana punya fikiran, Pak? Datik rokok nyari dia, ya tak? Orang gila pening. Kadang gila ni apa tak? Orang gila tu. Kenapalah orang gila tu tahu cara ngidupi rokok apa? Saya bertanya-tanya juga, katanya gila. Tahu dia sama rokok. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allahumma shalli ala Muhammad. Ini sariawan semua nih. Panas dalam. Bismillah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala, ya, setelah hamba tadi diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala banyak nikmat tadi, kemudian Allah tanamkan dalam dirinya syukur, tanamkan dalam dirinya apa tadi, zuhud, hidup apa adanya, wara, hidup wara, kemudian zuhud. Maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala tanamkan di dalam dirinya as-sakinah, ketenangan. Kemudian wal farah, kebahagiaan. Bahagia hidupnya. Kita kan selalu doa nih, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta kepada Allah hasanah, di dunia hasanah, di akhirat hasanah. Kata bininya, abang ni sayang nian sama kami, di dunia minta kami, akhirat minta kami. Bininya namanya hasanah. Tak atau laki, kau tak marah be. Jadi abang sebut hasanah tu kebahagiaan, artinya hasanah. Yo kami kan hasanah juga. Yo nama kau hasanah, kebahagiaan, tapi kau tak ada bahagiakan aku. Tak merengut lah, ya tak? Laki nak bagi duit ke maknya, merengut. Banyak nian abang ni bagi mama. Mama aku, bukan mama kau, kata bagi tahu. Ya? Kalau kita bagi mak kita bini berotok, tahu ngapa berotok? Mak aku, duit aku. Ya banyak nian, kan anak ni kan nak sekolah segala macam. Ini kata Buya Yahya kemarin, istri model macam ini ketemunya di tong sampah. Ketemunya di tong sampah. Kita nak, harusnya suami istri itu saling mendukung satu sama lain untuk berbakti kepada istri, dukung suami untuk bakti sama orang tuanya. Orang laki dukung istri bakti sama orang tuanya. Macam itu. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita minta hasanah, sakinah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu doa yang semua kita hafal. Kenapa kita minta senang di akhirat, di dunia dan akhirat? Kalau akhirat ya jelaslah, akhirat itu ya tidak ada kebahagiaan kecuali orang-orang yang taat kepada Allah. Ada 3 mata yang di akhirat nanti tidak ada menangis. Semua mata nangis. Semua orang yang di padang mahsyar nangis semuanya, kecuali 3 mata yang tidak menitikkan air mata. Yang pertama adalah orang yang sudah sering nangis semasa hidup di dunia. Nangis akan dosanya. Kemudian mata yang terjaga untuk ibadat kepada Allah di tengah malam. Mata yang dijaga. Tengah malam bangun ngantuk, dipaksakannya tegak mata, buka matanya.
Ini mata macam ini insya Allah di akhirat saat orang nangis galau nangis dia tidak ada nangis. Sudah habis air matanya karena takut kepada Allah di dunia, selesai. Di akhirat tidak ada lagi tangis. Yang ketiga adalah mata yang ditundukkan daripada melihat yang haram. Jadi mata ini jaga. Matanya jaga. Walaupun sulit. Sulit. Bukan enak jaga mata ni. Keluar rumah tak mungkin kita menjam. Tak pakai tongkat pula. Macam Imam Hatim Al-Asam. Ya, pura-pura peka. Kalau pura-pura peka tak apa-apa. Masih bisa nampak nyebrang jalan masih bisa. Kalau pura-pura buta. Pura-pura buta. Asal tengok dompetnya jatuh. Tengok siapa tu? Ya. Jadi jaga pandangan, tundukkan mata kita ni. Rasulullah SAW, Imam Syafi'i, beliau kalau jalan nunduk. Tapi menunduknya bukan nunduk kayak tidak ada nampak ni, nampak nunduk. Tengok ke bawah. Jalan. Kan kalau kita fokus ke bawah kan tampak depan tu. Apa ada orang, apa ada lubang. Di situlah Imam Syafi'i berjalan. Suatu waktu ada perempuan depan tu, tersingkap, tumit kakinya tersingkap. Tumit kaki tersingkap. Apa kata Imam Syafi'i? Syakautu ilal waqi'i an su'il hifzi. Aku mengeluh kepada guruku Imam Waqi' tentang buruknya hafalan aku. Ingatan aku ni buruk. Cepat lupa sekarang ni. Apa kata Imam Syafi'i? Karena aku jalan ternampak betis tumit perempuan. Nampak tumit. Hafalannya jadi kurang. Sulit menghafal. Kalau kita ni bukan tumit lagi, kelek ni nampak. Ya tak? Ya gini, mak-mak jalan ngaruk kayak ini. Awak pakai baju kensi. Kelek ni nampak. Zaman sekarang. Tak bisa terhindar. Namanya kita jalan, punya mata. Dia di tepi jalan. Imam Syafi'i itu nampak tumitnya, be. Ngeluh dia, ya Allah, buruknya hafalan aku. Karena ternampak tumit perempuan. Zaman sekarang bukan ternampak, bercarian. Ya, bercari, buka media sosial. Nampak. Sudah. Itulah zamannya sekarang. Banyak-banyak baik kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Imam Waqi'? Kata Imam Syafi'i, fa'arsyadani an tarkil ma'asi. Maka guruku Imam Waqi' mewasiatkan kepada aku untuk jangan bermaksiat. Tinggalkan maksiat wahai Syafi'i. Imam Syafi'i dinasihatin gurunya tinggalkan maksiat. Nerimo Imam Syafi'i. Kalau zaman sekarang guru, ustaz, kiai diingatkan, ustaz, kiai jangan macam ini. Ya betul, kalau hatinya bersih nerimo tu nasihat. Tapi kalau tak, kata Buya Yahya, yang paling bahaya adalah hasudnya para ulama. Hasudnya para ulama, hasudnya para guru, hasudnya para imam, hasudnya para tokoh agama, itu lebih bahaya daripada hasudnya orang-orang awam. Kalau ustaz sama ustaz hasud dengki, wah bahaya. Ya tak? Kata Buya Yahya nih, saya nyampein dalam salah rangkuman daripada tausiahnya, bahaya. Ya tak? Satu ustaz, terus ada budak baru balik pesantren, oh dakwah bagus segala macam, masih muda, lebih kecil daripada dia, lebih banyak jam terbangnya. Oh, nih ustaz-ustaz yang lama diuji kesabarannya. Nerimo tak dengan adanya dai-dai yang lain? Oh, ada guru-guru lain. Kalau hatinya bersih dia nerimo. Dia mendoakan mudah-mudahan sukses. Tapi kalau tak ada, ngilang kalapak aku bae orang. Yang berkurang nih undangan maulid tahun ini. Tengok budak-budak itu bae nampaknya. La haula wala quwata illa billah. Itu orang ya dapat diyakinin semasa belajar agama tidak ada ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Makanya pesan beliau itu kalau kita punya pengajian, ada pengajian lain, doakan pengajian orang lain itu lebih besar. Kita punya toko tetangga, kita jual lontong. Tetangga jual lontong, doakan ya Allah, makmurkan, besarkan jualan lontong dia. Sanggup tak doa kayak gitu? Ibu jual lontong, sebelah jual lontong. Jual lontong Bu ya? Iya, jual lontong. Ibu kan lontong ini lontong apa namanya yang panjang tuh? Hah? Lontong yang panjang tuh kan?
Nah, kalau sebelah ni kan lontong yang petak tuh, yang putih tuh. Kan beda lontongnya tak? Walaupun sama sebenarnya. Ibu jualan lontong yang putih, bantal putih, putih tuh. Kami lontong yang sayur, lontong apa yang panjang tuh. Ya Allah, satu sisi ini ujian untuk saya ya Allah. Tetangga saya jualan yang sama. Ya Allah, makmurkan dagangannya. Besarkan ya Allah. Karena kalau dia lah besar, pasti dia cari tempat yang besar lagi, pindah. Daripada kita doa buruk, ya Allah, tutuplah toko dia, pindahkanlah dia. Jangan, enak doa baik. Kata Rasulullah SAW, kalau kamu doa untuk orang lain, tanpa sepengetahuan dia, doanya mustajab dan kamu pun dapat lebih besar daripada yang kamu doakan. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berikan kepada kita taufik, hidayah. Sudah belum itu konsumsi itu? Ustaz, panjang-panjang dikit saja atau dia? Belum ya? Ah, sudah. Oke, ada yang banyak, ada yang dikit pula. Fokus saja dulu. Jadi Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah Imam Syafi'i. Nah, kita ini kan jauh daripada Imam Syafi'i. Ya enggak? Insyaallah. Sampai sini ada yang mau ditanya? Boleh, ada yang mau tanya. Lagi nuang bandrek gitu. La ilaha illallah. InsyaAllah. Mudah-mudahan yang sedikit ini membawa barakah, manfaat untuk kita semua insyaAllah. Dan kita diberikan taufik, hidayah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ala haziniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah mu'azzamati masani Qur'anil azim. أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل على بكل خير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأهلنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي لكل خير ومتفضلا بكل خير ومؤتن لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين قبل الله منكم رب لنا الخلق طهره فلا